Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iren Kamil dengan D10412010026. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi sistem. Menurut Gordon B. Davis tahun 1984, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Yang kedua, menurut Raymond McLeod tahun 2001, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Yang kedua, kita masuk ke dalam konsep sistem. Suatu sistem itu pasti memiliki input atau masukan. Ya, setelah itu diproses lalu mengeluarkan output atau keluaran. Inputnya ini tidak harus satu, bisa banyak diproses dan mengeluarkan outputnya yang banyak juga pula. Yang ketiga, kita masuk ke dalam karakteristik sebuah sistem, yaitu yang pertama ada organisasi, interaksi, interdependensi, integrasi, dan main objection. Karakteristik yang pertama yaitu organisasi. Organisasi ini ada struktur dan fungsinya. Yang ini strukturnya ada sistem, subsistem, dan bagian sistemnya bisa kita lihat di sini. Organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya fungsi dari setiap bagian maupun subbagian. Ini ada contohnya fungsi Departemen Marketing. Itu bertanggung jawab penuh atas kelancaran penjualan produk dengan cara mencari langganan pembeli. Terus ada interaksi dan interdependensi. Sebuah sistem itu saling keterhubungan antara bagian yang satu dan bagian yang lainnya. Eh, Contohnya yaitu sistem analis dengan bagian programmer dengan bagian data entry. Ya, mereka ini saling berhubungan. Terus ada interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contohnya, bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi dan bagian keuangan dan administrasi dalam hal penagihan pada konsumer. Terus ada integrasi atau integritas dan tujuan pokok atau main objection. Integrasi atau integritas yaitu suatu keterpaduan antara subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu bagian marketing mendapat pesanan 100 buah mobil, tapi mereka ini hanya mampu menyediakan 50 unit. Untuk menangani masalah ini nih, makanya diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Nanti untungnya itu dibagi. Terus main objection atau tujuan utama atau tujuan pokok, yaitu pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. Contoh, suatu perusahaan memerlukan pemusatan tujuan. Yang ini ada ciri-ciri sebuah sistem, itu harus memiliki komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, sasaran atau tujuan. Sistem itu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Ciri-ciri yang kedua yaitu ada batas sistem. Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu lingkungan luar sistem, yaitu apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar ini dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara. Sebaliknya, jika kita tidak ingin terganggu dengan lingkungan yang merugikan ini, maka kita harus mengendalikan lingkungan yang merugikan tersebut agar tidak merugikan kita lagi. Ciri-ciri yang keempat yaitu penghubung, merupakan media penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lainnya melalui penghubung di samping sebagai penghubung untuk mengintegrasikan subsistem menjadi satu kesatuan. Yang kelima adalah masukan, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Ciri-ciri yang keenam yaitu keluaran. Adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Ciri-ciri yang ketujuh adalah pengolah. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Yang kedelapan adalah sasaran atau tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.